Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah pertemuan yang kedua. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik ya nak. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan materi yang berikutnya. Let's go. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat kesimpulan pada suatu teks dan meringkas sebuah cerita. Tapi yang pertama kita akan membahas dulu tentang cara membuat kesimpulan pada suatu teks. Simak terus videonya Ustazah dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk menyediakan ATM, alat tulis menulis. Oke? Ustazah, apa sih itu kesimpulan? Baik, Ustazah akan menjelaskan pengertian dari kesimpulan. Kesimpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu teks atau bacaan, di mana kesimpulan tersebut merujuk pada suatu pesan yang ingin disampaikan melalui penjabaran-penjabaran yang sangat terperinci. Apa sih Ustazah terperinci? Maksudnya intinya saja, yang paling penting-penting, pokok-pokoknya aja ya. Nah, kesimpulan juga tidak harus melalui bacaan atau suatu teks atau cerita. Bisa juga melalui media, misalkan berita atau video atau cerita. Biasa kan kalian suka nonton cerita-cerita di YouTube. Nah, itu juga bisa ambil kesimpulannya. Begitu ya, Nak. Nah, untuk memahami kesimpulan paragraf, kita harus membaca dengan teliti paragrafnya dan memahami ide pokoknya terlebih dahulu. Kenapa begitu ya Ustazah? Karena kesimpulan merupakan jawaban dari gagasan utama pada paragraf tersebut. Baiklah, Ustazah akan bacakan cara membuat kesimpulan. Yang punya buku boleh dibuka, ada di halaman 9. Nih ya, cara membuat kesimpulan. Yang tidak punya buku, Ustazah akan tampilkan di layar. Oke, yang pertama, membaca dengan seksama atau membaca teks keseluruhan. Kita membaca dulu ceritanya dari awal sampai akhir. Kalau perlu diulang-ulang agar kita bisa mengetahui maksud dan tujuan dari cerita tersebut. Yang kedua, memahami topik. Jadi yang pertama tadi kita sudah membaca dengan seksama, yang kedua memahami topik. Kita harus pahami kira-kira ini topik penjelasannya tentang apa dan lain-lain sebagainya ya. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf. Jadi kita tentukan dulu ide pokoknya apa. Kemarin kan sudah Ustazah jelaskan tentang cara mencari ide pokok kan? Ya. Yang keempat, ini yang paling terakhir, mencatat informasi penting dalam teks. Setelah menentukan inti dari paragraf, hubungkan semua kata-kata inti yang didapat atau informasi yang diperoleh menjadi sebuah pernyataan atau suatu kalimat. Setelah itu, susun kalimatnya dengan baik agar menjadi sebuah kesimpulan. Nah, anak-anak sampai sini sudah paham kan cara membuat kesimpulan dalam suatu teks? Baik, sekarang Ustazah akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu meringkas sebuah cerita. Let's go. Baik, sekarang kita akan lanjutkan tentang materi meringkas. Sebenarnya meringkas itu hampir sama ya dengan kesimpulan. Kalau tadi kesimpulan inti pembicaraan dalam suatu teks. Kalau meringkas, apa sih Ustazah itu meringkas? Meringkas adalah mengubah cerita panjang menjadi pendek. Jadi tadi yang tadinya ceritanya itu ada sampai 5 atau 6 paragraf, kita ubah menjadi sangat pendek, sangat-sangat singkat. Kalau bisa cuma 1 paragraf saja. Ya, kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, ada beberapa langkah-langkah meringkas. Yang pertama, membaca cerita.
Jadi sebelum kita meringkas sebuah cerita, kita baca dulu, kita pahami dulu. Ini ceritanya ada berapa paragraf ya? Misalkan ada 3 paragraf. Jadi kita akan membuat ceritanya menjadi 1 paragraf ya. Yang kedua, menemukan ide pokok atau gagasan utama. Kemarin sudah Ustazah jelaskan soal ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok bisa ada di mana saja. Misalkan di awal paragraf tuh ada, atau deduktif. Yang kedua akhir paragraf atau induktif. Yang ketiga awal dan akhir paragraf atau campuran. Nah, tadi langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama membaca cerita ya. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Iya, menemukan ide pokok atau gagasan utama. Ini yang ketiga, yang terakhir, mengubah ide pokok dengan kata-kata sendiri. Jadi, ide pokok yang sudah kita dapatkan tadi, kita ubah dengan kata-kata kita sendiri. Supaya apa? Supaya lebih mudah dimengerti dan tersampaikan apa isi dari cerita yang sudah kita ringkaskan tadi. Oke, sampai sini sudah paham ya tentang cara membuat kesimpulan dan meringkas sebuah cerita. Baiklah, sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan minggu depan. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti materinya bisa dibaca-baca kembali bagi yang punya buku ya. Yang tidak punya buku juga bisa melihat videonya Ustazah yang sudah Ustazah kirimkan di Telegramnya kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.